Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sindo Prime dan masih bersama saya malam hari ini para narasumber Mbak Melisa Anggraini, kemudian Bang Andreas Nahot Silitonga serta Prof Hipnu Nugroho untuk membahas terkait dengan besaran vonis dan juga pidana serta restitusi yang dibebankan kepada terdakwa Mario Dandi, penganiaya David Ozora. Mbak Melisa, Bang Nahot dan juga Prof Hipnu masih bersama kami ya. Ya. Baik, Mbak Melisa, saya ke Anda begitu terkait dengan tadi ada pernyataan yang menarik dari Prof Hipnu gitu. Kalau kuasa hukum atau tim dari kuasa hukum korban begitu David Ozora bisa ya mengejar tanda kutip anggota keluarga Mario Dandi yang lainnya, yang notabene memang sebelumnya ayah kandungnya sendiri menolak untuk membayarkan restitusi yang harus dibayar oleh Mario Dandi. Ini ada dalam pertimbangan tim kuasa hukum? Ngejar satu-satu budenya, Pak D-nya. Iya, jadi terkait upaya gugatan secara perdata tentu sudah masuk ke dalam upaya hukum yang kami canangkan. Tetapi mengingat ini adalah perbuatan pidana, untuk meminta ganti rugi dan lain sebagainya terkait itu tentu harus menunggu putusan ingkrah dulu. Nah, sementara restitusi ini kan memang adalah koridor hukum yang bisa dijalankan berbarengan. Nah, kemudian itu juga tidak menutup kemungkinan angka-angka yang tidak diputuskan oleh majelis hakim hari ini itu bisa kami ajukan di kemudian hari dalam proses ranah hukum perdata. Jadi bisa nambah begitu Mbak Melisa nominalnya? Iya tentu, karena pasti ada nilai-nilai update. Makanya tadi seperti yang Prof Hipnu sampaikan, ini adalah hutang seumur hidup bagi terdakwa terkait dengan pemenuhan restitusi. Kalau tidak dipenuhi hari ini, maka nanti akan terus kami bisa kejar pemenuhan restitusi tersebut. Oke, baik. Bang Nahot, untuk Mario sendiri sempat ada komentar nggak sih terkait dengan besaran restitusi yang dibebankan kepadanya? Terus kemudian ya ayahnya sendiri Rafael Aluntri Sambodo mengatakan, saya nggak bisa, saya nggak kuat gitu, saya nggak mampu membayarkan Mario Dandi. Ya, yang pertama seperti yang saya bilang di awal, karena memang hari ini sudah saya persiapkan untuk menerima putusan yang 120 miliar. Artinya ini sudah bisa dibayangkan bagaimana perasaan hati Mario ya. Begitu itu dikurangi 95 miliar. Lega. Ya, artinya ada suatu kelegaan ya, benar seperti yang Mbak bilang, dan juga tidak ada pidana tambahan juga ya. Itu sudah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan itu sangat kami apresiasi. Nah, kalau dengan ayahnya sendiri ya memang 1.025 miliar, 120 miliar atau 1 triliun pun itu apapun yang diputuskan harus dikaitkan juga dengan kemampuannya dia. Pada saat ini tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh ayahnya ya. Artinya apapun yang menjadi putusan ini, kami juga sebagai terdakwa ini juga mencari keadilan di sini ya, karena nanti pada waktunya semua orang juga akan yang tidak beruntung ya, yang harus menjalani proses hukum juga akan menemukan hal yang sama gitu. Dan kita harus bisa menegakkan keadilan, betapapun pahit gitu ya, bagi ke setiap pihak. Jadi pencarian keadilan ini bukan hanya di pihak korban, tapi juga di pihak pelaku. Oke, karena keadilan ya memang hak dari seluruh warga negara ya. Tapi memang asetnya dari Rafael Aluntri Sambodo sendiri dan juga keluarganya memang benar-benar habis disita begitu, Bang Nahot? Ya mungkin pertanyaannya lebih tepat bisa ditanyakan kepada KPK ya, yang sedang menangani prosesnya. Tapi informasinya juga. Saya gimana? Diinformasikan kepada kami bahwa itu sudah habis semua ya, sampai dengan tas pun sudah juga disita kan, seperti yang kita ketahui, dan juga uang gaji karyawan juga disita ya, sampai uang-uang receh lah. Nah, kira-kira seperti itu yang harus dijalani oleh keluarga ini. Makanya saya bilang tadi 120 miliar, 25 miliar, berapapun itu, 1 juta, ya pasti menjadi sangat sulit ya dalam konteks ini. Apalagi sekarang angkanya juga sebenarnya bukan angka yang kecil ya. Artinya 25 miliar itu ya belum tentu ya satu orang di masa hidupnya juga bisa mengumpulkan uang sebanyak itu gitu loh. Jadi di satu sisi ya saya nggak mau terlalu jauh mengomentari ya, cuman buat kami pun 25 miliar buat kami lah paling nggak, kan nggak mau mengatasnamakan orang lain ya, 25 miliar juga sebuah angka yang sangat signifikan besarnya gitu, yang harus juga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah makanya nanti kalaupun kami akan mengajukan banding, itu adalah menjadi salah satu hal ya. Kalau tadi Mbak Melisa bilang ini bisa menjadi maksimal, saya juga perlu sampaikan bahwa putusan banding pun bisa mengurangi nanti ya, belum tentu nanti
Tapi kita nggak mau mendahului ya. Wah, ini dari lapak sebelah nih kayaknya. Ya, apakah nanti akan menjadi sama atau menjadi lebih berat, ya, atau bisa juga menjadi ringan. Semua kemungkinan itu ada. Oke. Ya. Mungkin bisa menanggapi sedikit ya Mbak ya, bahwa terkait restitusi adalah hak dari korban dan itu dilindungi oleh undang-undang. Sehingga yang perlu benar-benar diperhatikan dan diutamakan ini adalah terkait dengan kebutuhan daripada korban. Ya, kita juga harus membayangkan bagaimana hidup dan masa depannya korban ini, gitu ya. Dan ini adalah benar-benar merupakan tanggung jawab dari pelaku. Saya melihat hari ini dari majelis hakim sudah memberikan presiden yang cukup baik. Selama ini tidak pernah ada restitusi dengan nominal sebesar ini. Ya, selama ini orang-orang hanya berupaya ketika melakukan perbuatan pidana, melakukan upaya-upaya damai karena tidak ada kemampuan, tidak ada pengetahuan bahwa restitusi bisa mengcover sebesar ini. Ini yang sebenarnya perlu ada pembelajaran di masyarakat bahwa restitusi bisa mengcover masa depan daripada korban sehingga ini akan menjadi efek jera baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat luas. Gitu. Oke, jadi menurut Mbak Melisa bukan besaran pidananya saja begitu yang memberikan efek jera, tapi besaran restitusi yang harus dibayarkan. Ya, tentu Mbak. Bahwa biaya restitusi ini kan adalah sebuah beban baru dan ini akan menjadi pembelajaran luar biasa bagi masyarakat. Semuanya memahami, oh ternyata restitusi itu bisa diperjuangkan. Selama ini orang menganggap, oh restitusi paling receh, seperti yang tadi Bang Nawat sampaikan, itulah yang hadir di masyarakat ya. Bahwa restitusi itu kecil sekali, bahkan meninggal dunia pun hanya 90 juta. Bukan itu yang pengen kita kasih edukasi di masyarakat, bahwa restitusi dibuat sedemikian rupa di dalam sebuah undang-undang untuk mengcover, mengembalikan kondisi korban itu sebenarnya. Rohnya daripada diberikannya hak restitusi. Marwah dari restitusi itu sendiri ya harus dikedepankan. Baik, saya harus ke Prof. Hipnu terlebih dulu begitu. Lagi-lagi kita harus breakdown terkait dengan restitusi. Karena sebagai mahasiswa, saya pernah jadi mahasiswa hukum juga. Poin soal restitusi ini tidak terlalu tergali dalam begitu. Karena memang tidak banyak disampaikan atau menjadi sebuah center of attention ketika kita mengikuti sebuah kasus. Tapi gini Prof, ketika seseorang terdakwa begitu ya tidak sanggup membayar restitusi, dia bisa tidak langsung memilih untuk ya menjalankan pidana tambahannya saja atau ada persyaratan sendiri atau parameter tersendiri begitu sebelum nanti majelis hakim mengabulkan oke, dia menjalani pidana tambahannya saja tidak usah membayar restitusi yang sebelumnya divoniskan atau diputuskan. Oh, enggak ada Mbak, enggak ada karena sivil law, peradilan kita kan sivil law. Jadi arahnya itu adalah pidana pokoknya dulu. Pidana pokok, pidana penjara dijalankan. 12 tahun. Kemudian baru pidana denda, kan itu. Kalau pidana denda kemudian juga disubsidiarkan dengan kurungan. Nah sekarang konsep tentang restitusi itu kan sebetulnya mengacu pada kalau pidana kekayaan keuangan negara itu terhadap pidana pengganti. Pidana pembayaran uang pengganti. Dalam pidana pembayaran uang pengganti itu juga sebenarnya perdata Mbak. Dalam kasus-kasus korupsi, negara, terutama kejaksaan itu punya piutang yang luar biasa karena tidak bisa dibayarkan oleh masyarakat tadi, terpidana tadi, sehingga hitungan BPK menjadi hutang. Lah oleh karena itu, karena menjadi hutang maka undang-undang itu dirubah. Ketika dibayarkan dengan pidana pembayaran uang pengganti disubsidiarkan, TPPU juga disubsidiarkan, biar clear, inkrah, artinya hukum itu selesai, kan itu. Walaupun memang sebetulnya dalam hal seperti itu menjadikan tidak kena, Mbak. Coba misalkan kemarin kasus BB KPK, BB seorang oknum polisi, itu kan sampai berapa 6 triliun. Tapi dikurungkan dengan pidana subsidiar 1 tahun. Ya enak 1 tahun dong. Iya. Ganti, kan itu. Tapi secara hukum selesai. Finish overtake. Itu loh. Terus kasus-kasus yang lain juga demikian juga. Jadi tidak adil dong, Prof. Subsidiarkan. Ya. Nggak adil dong maksudnya. Tidak adil. Tidak adil. Akhirnya yang menjadi pidana penjara lebih banyak. Ketimbang membayar, lebih baik menjalani menambahkan 1 tahun, 2 tahun, keluar masih punya duit banyak. Ya, kan gitu, Mbak. Padahal intinya bukan itu. Nah, ini tuh perdebatan sekarang. TPPU, korupsi itu mendapatkan kekayaan itu kembali pada negara. Bukan pidana penjaranya. Kan gitu. Nah disinilah maka mencoba, memang ini harus ada terobosan. Mudah-mudahan Mbak Melisa,
KPK menemukan ini, mungkin Mas Rohat, menemukan aset-aset yang sebetulnya tidak masuk kualifikasi dalam korupsinya. Ini kita berharap seperti itu sehingga bisa membantu dalam hal ini Mario untuk membayar hutang restitusi yang dibayarkan pada terdakwa. Ini kita berandai-andai, mudah-mudahan. Sebab kalau tidak, ya seumur-umur beban dia punya hutang kepada David Ozora yang harus dibayarkan. Kalau nggak sampai 25 miliar begitu Prof, akan ada pidana tadi subsidiar yang disesuaikan begitu? Dengan utangnya? Karena pidana umum, kita pidana umum Mbak. Pidana umum itu sebetulnya hanya pribadi, kepenjaraan. Tidak ada pengganti uang, nggak ada. Di subsidiar juga nggak boleh. Karena yang dikejar adalah sebagai bentuk pembalasan atau rehabilitatif terhadap pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Karena ini tidak terkait dengan uang. Peredaran uang, TPPO peredaran uang, korupsi peredaran uang, pajak demikian juga. Ini tidak, ini adalah pure kejahatan terhadap penganiayaan berat yang melibatkan orang. Nah, tapi kalau terkait TPKS, Prof, mohon maaf, ya? Dalam Undang-Undang TPKS, pengetahuan saya sudah ada inovasi hukum di dalam Undang-Undang TPKS dimasukkan secara rigid, adanya daya sita, adanya pengganti pidana penjara sepanjang tidak lebih besar dari pidana penjara pokok, itu sudah dilakukan di dalam Undang-Undang TPKS. PPKS ya mungkin yang baru bisa, baru artinya memang terhadap PPKS juga ini juga menjadi trauma kan begitulah, trauma kepada si korban yang kemudian kedepannya menjadi tidak maksimal dalam kehidupannya, dalam pergaulannya, kehidupannya memang harus dipikirkan sehingga memang kalau kita melihat KUHP memang terlalu tradisional Mbak melihat daripada si pelaku, tapi bagaimana si korban. Disinilah maka tadi saya katakan sebagai bentuk kreativitas penegak hukum digabungkan terhadap kerugian material dibayarkan ketika itu, kerugian imaterial digugat secara keperdataan. Interesting, masih bisa ada putusan yang menjadi presiden baru begitu ya terkait dengan tadi pidana dan pembayaran restitusi utang yang harus dibayarkan kepada korban. Nah berarti Bang Nahot, lagi-lagi ini saya paham atau saya yakin begitu menjadi salah satu poin dalam langkah hukum berikutnya begitu dari kuasa hukum atau tim kuasa hukum Mario Dandi. Tapi begini, dari Mario Dandi sendiri ada niatan seperti apa begitu terkait dengan pembayaran ini? Lagi-lagi kalau kita tadi bicara mengenai aset-aset, saya tidak tahu dan saya tidak, ini masih harus digali lagi begitu terkait dengan keseluruhan aset-aset yang dipunyai oleh Rafael Aluntri Sambodo dan juga keluarga besar Mario Dandi ya semuanya. Tapi dari Mario Dandi sendiri, niatnya tuh seperti apa? Ya, dalam pledoi ya, dia sudah sampaikan bahwa dia menyesali ya. Jadi kalau tajuk kita kan bikin jerah apa enggak, saya bisa yakinkan bahwa jerahlah dia. Karena proses hukum yang dia alami ini sebenarnya bukan hanya menyangkut dirinya sendiri, tapi menyangkut ayahnya yang membesarkan dia. Sebagaimanapun orang mengatakan bahwa itu adalah hal yang berbeda, pertanggungjawaban sendiri, cuman jangan membohongi hati lah. Bahwa kasus Rafael Alun itu di-trigger dengan kasusnya Mario. Ya, itu yang menjadi catatan. Jadi bisa dibayangkan betapa menyesalnya dia, gitu ya. Dan hal itu juga yang sudah selalu bukan selalu ya, sudah disampaikan lah berulang-ulang kali bahwa dia mau secara pribadi karena dia menyesali dan dia juga menyatakan meminta maaf kepada itu. Cuma memang yang sangat disayangkan dia tidak memiliki apa-apa untuk itu. Kesempatan-kesempatan yang sudah pernah ditolak pun sebenarnya itu sangat kami sayangkan, karena kalau misalnya pada waktu itu bisa diterima, walaupun saya sangat menghargai keputusan keluarga pada saat itu, keputusan penasihat hukum pada saat itu untuk menolak. Cuman bukannya tidak pernah loh, 4-5 kali sudah diajukan. Jadi kalau misalnya ditanya Mario seperti apa, tetap nggak ada yang berubah kok. Sejak awal perkara ini selalu ditawarkan dan selalu mau. Cuma pada saat ini sudah berubah keadaannya. Dan kita sudah mendengar sendiri, ayahnya juga sudah menyampaikan surat dengan segala kerendahan hati yang orang sedang ditahan, menyempatkan diri untuk menulis surat kepada anak yang disayanginya yang sedang menjalani proses hukum. Oke, jadi secara yang saya tangkap adalah Mario berpikir, coba kalau saya tidak melakukan tindakan seperti itu, ayah saya nggak bakalan kena juga gitu. Ya berulang kali ya, itu memang tidak ada satupun yang bisa memastikan itu. Tapi sebagai bentuk refleksi dia
Ya dalam beberapa kali juga saya datang ke ke Salemba ya untuk mendoakan, untuk memberikan penguatan juga. Berulang kali juga itu menjadi satu hal yang sangat disesalinya. Oke, soalnya dari kacamata orang awam seperti saya begitu kalau melihat bagaimana persidangan berjalan begitu, Mario Dandi tampaknya justru itu maksudnya kalau secara kasat mata gestur yang terlihat tuh tidak menunjukkan adanya penyesalan seperti misalnya kalau kita komparasi dengan gestur yang ditunjukkan oleh Shane Lucas. Seperti itu. Mungkin tapi Mbak Melisa bisa menambahkan hal ini begitu dari perspektif tim kuasa hukum dan terutama juga Kristalino David Ozora begitu. David, ada komentar terkait dengan jalannya persidangan atau vonis hari ini juga begitu? Mbak Melisa boleh di-unmute layar gawainya. Oke, mohon maaf. Dari David belum ada komentar apapun terkait dengan putusan hari ini. Saya belum berkomunikasi, ya. Dalam proses persidangan, beberapa kali David tahu proses ini sedang berjalan. Beberapa kali tengah malam dia juga menghubungi ketika kondisi situasi emosinya lagi tidak baik-baik aja. Dia juga pernah sampaikan beberapa kali sampai akhirnya kita harus hantarkan kembali kepada dokter Tatang untuk diberikan obat dan lain sebagainya gitu. Nah bahkan sampai kondisi hari ini pun secara psikis, secara mental David itu jauh daripada anak seusianya ya. Surat hari ini yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum memang terlambat dari PPA, tetapi kalau nanti ini akan diserahkan dalam proses hukum selanjutnya, ini menyebutkan bahwa David ini setara anak umur 5 tahun 8 bulan terkait emosi, terkait mental dan psikisnya, sehingga dia sendiri sebagai pribadi seusia 17 tahun dengan badan sebesar itu, tetapi isi kepalanya isi kepala anak kecil, Mbak. Bisa kita bayangkan bagaimana, dan ahli psikologis ini kan tidak hanya kepada David ya, tetapi pergi ke sekolah, ke teman-temannya, ke lingkungan terdekatnya, melihat bagaimana ternyata sedemikian rupa hancurnya bagian kognisinya, sehingga timbul pertanyaan bagaimana David ini hadir di dalam situasi formal, mengedepankan masa depannya, kuliah dan bekerja. Mungkin ini yang menjadi bahan pikiran daripada ayah korban. Jadi sehingga kalau ditanya hari ini apakah sudah memaafkan, ya ini akan berbanding lurus dengan kondisi kesehatan David. Saya rasa dengan kondisi kesehatan David yang sudah mungkin kembali normal nantinya, kata maaf itu mungkin akan keluar. Tetapi sampai hari ini kerendemannya David, pola tingkahnya, belum lagi hal-hal yang membuat dirinya cedera, itu masih sering terjadi. Sehingga kata maaf itu mungkin kita pahami sulit untuk keluar. Oke, baik Mbak Melisa dan juga Bang Nahot. Ya lagi-lagi karena memang kasus ini at the end of the day juga bicara mengenai rasa begitu ya, terkait dengan siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya. Tapi mungkin closing statement saya akan minta dari Prof. Hipnu begitu. Prof. Hipnu, ketika nanti misalnya langkah hukum yang sudah dilakukan oleh kuasa hukum baik dari Mario Dandi maupun juga David Ozora ini nanti akan jadi bahan pertimbangan untuk hakim begitu. Apalagi kalau kita bicara mengenai pidana penjaranya serta restitusi yang harus dibayarkan. Kondisi dari masing-masing pihak begitu, baik David maupun Mario Dandi, apakah juga bisa menjadi pertimbangan bagi majelis hakim? Ya, semua menjadi pertimbangan, Mbak. Apakah kaitannya terkait dengan David, terkait dengan Sanas, kemudian semua menjadi pertimbangan. Cuma permasalahannya begini, Mbak, ini permasalahannya kan kondisi yang tidak normal. Tidak normal, artinya suatu perkara yang tidak linear. Dalam hal ini hakim akan dilematis sekali, apalagi keluarga korban, apalagi pelaku. Inginnya memang mau memenuhi, tapi karena tidak punya. Begitu. Demikian juga keluarga korban hakim, ini keluarga yang harus dibayarkan, tapi tidak ada. Lah, ini yang tali ulur, Mbak. Tali ulur ini suatu situasi yang sulit. Jadi kalau perkara linear, misalkan tadi Mbak Melisa waktu itu selesai nggak kena kasus KPK, selesai itu berapapun pasti dibayar. Ini nggak ada, bukan dibayar dalamnya, tapi diganti biaya pengeluaran termasuk masa depannya. Ini yang menjadi sesuatu yang sulit. Oleh karena itu dalam seperti ini memang dilematis. Mau memutus seadil-adilnya, sudah adil tapi juga tidak bisa dieksekusi. Mau diputuskan terkait dengan keperpihakan pada keluarga korban. Demikian juga apa yang mesti dilakukan. Hukum akan situasi sulit untuk menentukan seperti ini. Sehingga kami pun juga tidak bisa memberikan solusi. Ini suatu yang tidak normal, kan itulah. Pertanyaannya harus keluar dari itu. Makanya tadi saya katakan, kenapa keluar dari itu? Kita menganut konsep restitusi keperdataan. Sehingga mau tidak mau keluarga
punya tanggung jawab. Paling tidak kita menganut hukum, dalam hukum keluarga itu kan derajat ketiga. Masuk keluarga derajat ketiga mempunyai kewajiban untuk memenuhi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengobatan tadi. Itu yang mungkin solusi yang bisa dilakukan. Tanpa itu tidak ada, Mbak. Pak De, Bude begitu ya Prof Hipnu ya. Kakek, nenek, paman, bibi, Bude, Pak De semuanya dikejar begitu. Sampai derajat ketiga, iya. Samping maupun ke atas, ke samping. Derajat ke samping ke bawah. Derajat ketiga. Pak De, Bude masuk itu. Oke, sedikit mungkin untuk Bang Nahot, sudah sempat berkomunikasi dengan keluarga terdekat yang lain gitu, circle yang lain begitu? Terkait dengan ini beban biaya restitusi? Iya, memang kalau untuk restitusinya sendiri itu kan tidak bisa dikenakan kepada pihak ketiga ya. Artinya sehingga kami pun tidak banyak berkomunikasi, paling kan kemarin juga hanya bertanya kepada ibunya ya. Nah, silakan nanti kami juga sangat menghargai nanti langkah-langkah hukum juga yang akan diambil ya oleh David dan penasihat hukum maupun keluarganya. Artinya dalam bentuk keperdataan mungkin ya seperti yang tadi diharapkan oleh majelis juga bahwa itu bisa dilakukan, dan Prof Hipnu juga menyampaikan tinggal nanti dibuktikan saja pertanggungjawabannya bisa dikenakan kepada siapa. Pastinya juga kita akan menghormati hukum bagi perdata nanti. Baik, Bang Nahot, Mbak Melisa dan juga Prof Hipnu, sayang sekali karena durasi sudah habis begitu, kita terpaksa dulu begitu sudahi dialog kita pada malam hari ini. Tapi kita akan lihat seperti apa baik dari pihak kuasa hukum Mario Dandi maupun juga kuasa hukum David Ozora tampaknya juga sudah akan mempersiapkan langkah-langkah hukum ke depannya, dan mungkin di kesempatan lain kita akan kembali dialogkan terkait dengan langkah hukum tersebut. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Bang Nahot, Mbak Melisa dan juga Prof Hipnu dalam Sindo Prime malam hari ini. Sehat-sehat selalu. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa.